Aduh, gokil sih ini. Gue kok bisa-bisanya kabur gini pas Bu Dokter udah bawain payung. Aduh, Topan, mana sopan lu? Orang niat baik malah lu tinggal. Tapi kalau gue tadi masuk rumahnya, wah bisa runyam urusannya. Apalagi kalau si Dot kalau tahu, bisa ngamuk-ngamuk kayak ayam jago kelindes motor. Gue bisa-bisa digoreng rame-rame di pos ronda. Ya Tuhan, kenapa hidup gue kayak sinetron Indosiar? Hujan, cinta terlarang, terus gue jadi pemeran utama yang bingung sendiri. Padahal, jujur aja ya, tadi pas Bu Dokter senyum sambil megang payung, gila itu rasanya kayak ada sinar matahari keluar dari balik awan. Hangat banget bro, gue hampir kelepek. Untung gue cepet-cepet kayu sepeda kabur, kalau enggak bisa gue jongkok depan rumahnya sambil nyanyi lagu dangdut. Tapi, nyesel juga sih. Masa iya gue tolak payung dari seorang dokter cantik cuman gara-gara mikirin Dot? Kan Dot juga nggak tahu apa-apa. Ya Allah, kenapa hati gue jadi ribet begini? Gue security, dia dokter. Gue naik sepeda karatan, dia naik mobil kalau mau. Dunia kita beda, tapi kok rasanya deket banget kalau lagi bareng. Ah, udahlah Pan, jangan kebanyakan ngayal. Sekarang yang penting pulang, ganti baju, bikin kopi. Nanti kalau kebawa mimpi, baru deh lu nangis di kasur. Hahaha, gila, gara-gara sebatang payung aja, hidup gue jadi kayak FTV jam 12 siang. Guys, benar gak sih kata orang, kalau cinta itu bisa tumbuh dari kebersamaan? Kadang gak butuh kata-kata, cukup dari momen sederhana. Kayak misalnya naik sepeda bareng, ke pasar bareng, atau bahkan kehujanan bareng. Mungkin seperti itulah yang Bhumika rasakan sekarang. Payung yang harusnya ia berikan pada Topan, kini hanya ia genggam sendiri. Bayangkan, di saat tetes hujan jatuh satu persatu, di situ juga ada hati yang ikut bergetar. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan, rasa yang mungkin baru kali ini hadir begitu nyata. Apakah Bhumika sadar bahwa senyumnya, perhatiannya, bahkan sikap sederhana Topan yang apa adanya, diam-diam sudah membuatnya merasa nyaman? Ataukah ini hanya perasaan sesaat yang akan hilang begitu hujan berhenti? Guys, bagaimana nih menurut kalian? Apakah benar cinta bisa bersemi dari hal-hal kecil seperti ini? Dari obrolan singkat, dari payung yang tak jadi diberikan? Atau jangan-jangan ini hanyalah cerita manis yang sebentar lagi akan pupus karena realita? Seorang dokter dan seorang security, dunia yang berbeda, haruskah dipaksa menyatu? Dan kalau kalian jadi Bhumika, apa yang akan kalian lakukan? Di sisi lain, sesampainya di rumah, Bang Topan hanya bisa duduk terpaku di teras. Bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi bukan cuma karena hujan, hatinya juga terasa dingin. Ia memegang kepalanya, menunduk, seperti sedang menyesali sesuatu. Bukan salah hujan yang deras, bukan salah Bhumika yang telat keluar, tapi salah dirinya sendiri yang tiba-tiba memilih pergi. Apakah Bang Topan takut? Takut hatinya benar-benar jatuh pada sosok Bhumika? Takut kalau rasa ini hanya jadi luka di kemudian hari? Padahal tadi ada momen kecil yang begitu berharga. Saat naik sepeda bareng, tawa singkat, dan payung yang hampir ia terima. Tapi semua itu ia lepas begitu saja, hanya karena ia tak berani tinggal sedikit lebih lama. Mungkin, di balik tatapan kosongnya sekarang, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ada bisikan hati yang ingin ia sampaikan, tapi lidahnya selalu terkunci. Topan bukan lelaki yang pandai berkata manis. Ia hanya security biasa, dengan hidup sederhana. Tapi hatinya kini sedang berperang hebat, antara ingin dekat atau harus menjauh. Kasihan sebenarnya melihat Topan melamun sendiri. Hujan masih menetes di atap rumahnya, dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi lebih dingin lagi, kesepian yang ia rasakan. Guys, menurut kalian, apa benar Bang Topan punya perasaan dengan Bhumika?
Atau ini hanya kagum sesaat yang perlahan akan hilang ditelan waktu? Kalau memang ada cinta, apakah Bang Topan berani melawan semua rasa takutnya? Atau justru ia memilih mundur pelan-pelan sebelum hatinya semakin dalam terikat? Kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang di momen yang sederhana. Sekadar hujan, payung, atau semangkuk mie instan. Tapi siapa sangka, justru dari hal-hal kecil itu, hati bisa mulai bergetar. Cinta memang bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling berpendidikan. Cinta tumbuh dari ketulusan hati, dari keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Bang Topan memilih pergi karena takut jatuh, takut salah. Tapi bukankah setiap hati berhak merasakan bahagia tanpa harus peduli siapa kita di mata orang lain? Kita semua mungkin pernah seperti Topan, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan hanya karena rasa takut lebih kuat dari keberanian. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Jadi, pesan dari cerita ini sederhana. Kalau hati sudah mengetuk, jangan terlalu lama ragu. Karena kesempatan yang terlewat belum tentu akan datang untuk kedua kali. Dan buat kalian yang nonton, ingatlah, jangan pernah meremehkan perasaan sendiri. Karena bisa jadi, itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Guys, dari kisah Bang Topan dan Bu Mika, kita belajar bahwa hidup selalu memberi kita pilihan, bertahan atau melepaskan, maju atau mundur. Dan setiap pilihan pasti ada rasa yang harus kita terima. Semoga kita semua diberi keberanian untuk jujur pada hati sendiri, agar tidak menyesal di kemudian hari. Mari kita doakan, semoga Bang Topan menemukan jawaban terbaik untuk hatinya, dan semoga kita semua pun begitu, diberi cinta yang tulus, sederhana, tapi penuh makna. Terima kasih sudah setia nonton cerita ini teman-teman. Dukungan kalian, komentar, like, dan share adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya. Semoga cerita ini bisa jadi hiburan, sekaligus jadi pengingat bahwa kebahagiaan itu kadang hadir di momen-momen kecil yang tak pernah kita duga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga silaturahmi, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.